selamat datang di channel Bisnis Muda. Oh ya BMers, di antara lo pasti punya banyak impian yang pengen banget lo capai kan? Kayak misalnya punya rumah, mobil, lanjut sekolah, atau bahkan jalan-jalan keliling dunia. Tapi semua itu pasti membutuhkan uang yang banyak ya BMers. Untuk lo yang udah kerja nih, kira-kira uang lo udah cukup belum sih BMers untuk wujudin semua mimpi-mimpi lo? Dan apakah lo udah mulai menabung atau investasi dari sebagian gaji yang lo dapat BMers? Dari kecil kita pasti sudah terbiasa ya dengan istilah menabung. Di sisi lain, kita kerap kali mendengar banyak pengalaman orang lain yang sukses dari hasil investasi. Apa sih bedanya menabung dan investasi? Secara harfiah, menabung berarti menyimpan uang, bisa di celengan, pos, bank, dan sebagainya. Dengan menabung, uang yang disisihkan untuk disimpan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu jika diperlukan. Menabung bertujuan untuk memiliki cadangan keuangan. Jika memilih menabung di bank, maka risiko kehilangan sangat kecil, karena bank dinilai sebagai tempat menabung yang aman dan terpercaya. Keuntungan lainnya dari menabung di bank adalah mendapatkan bunga tabungan, walau dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Lalu, apa itu investasi? Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, mirip dengan menabung, investasi mengajak kita untuk menyiapkan diri dan modal untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Sebagai gambaran, seorang petani membeli 1 ekor kerbau untuk membantunya membajak sawah. Kerbau itu tentunya mempermudah kerja petani dalam menghasilkan padi dan beras yang berkualitas. Dari beras tersebut, petani mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan. Suatu hari, petani tersebut butuh dana untuk membeli mesin traktor sawah. Kebetulan saat itu, di daerahnya banyak orang yang membutuhkan kerbau untuk disembelih saat Hari Raya Idul Fitri. Ia pun berhasil menjual kerbau tersebut dengan harga yang cukup tinggi. Dalam kisah tersebut, kerbau adalah salah satu bentuk investasi yang dilakukan oleh petani demi meraup keuntungan di masa yang akan datang. Dalam berinvestasi pun, ia cukup cerdik karena dapat melihat situasi pasar. Jika ia menjual kerbaunya, ia tidak akan rugi, sebab kebutuhan hewan ternak yang sangat tinggi membuat harga di pasaran melonjak naik. Nah, berdasarkan jenisnya, terdapat 4 bentuk investasi, yaitu investasi aktiva real, investasi kekayaan pribadi, investasi keuangan atau finansial, dan investasi komoditas. Instrumen investasi pun beragam, seperti saham, reksadana, emas, deposito, properti, obligasi, hingga yang terbaru peer-to-peer lending dan equity crowdfunding. Sementara itu, berdasarkan jangka waktunya, investasi dibedakan menjadi investasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Pada dasarnya, investasi adalah bentuk dari tujuan berjangka. Berinvestasi baiknya mengetahui tujuan dari investasinya. Contohnya nih, kamu bisa berinvestasi untuk biaya pendidikan, pernikahan, modal usaha, atau jaminan keuangan di hari tua. Menentukan tujuan dalam berinvestasi juga dapat membantu menentukan bentuk atau instrumen saham apa yang ingin dipilih. Dari hal itu pula, kita dapat mempelajari berbagai risiko dari masing-masing instrumen saham. Kalian harus ingat ya, masing-masing orang memiliki porsi dan profil risiko yang berbeda-beda. Seperti ada yang lebih menyukai investasi di produk saham, tetapi ada pula yang lebih tertarik berinvestasi di pasar obligasi dan pasar uang. Nah, bedanya investasi dan menabung itu terletak pada resikonya. Menabung boleh dikatakan sangat rendah resikonya karena tabungan kita itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Sementara itu, investasi memiliki risiko yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan menabung. Contohnya, investasi di saham. Risiko berinvestasi di instrumen ini cenderung lebih besar, walaupun sangat bergantung pada jenis saham yang dipilih. Kalau mau diurutkan, investasi saham itu berada di level paling tinggi. Setelah itu reksadana, dan selanjutnya obligasi. Namun, balik lagi nih, resiko ini sangat bergantung pada banyak hal, mulai dari kondisi eksternal dan juga internal. Setelah mengetahui apa itu investasi, yang tidak kalah penting adalah memulai berinvestasi. Jadi, tunggu apa lagi?
Yuk mulai investasi dari sekarang.